Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali melanjutkan kajian kita yang kemarin terkait dengan fikih Ramadan. Oleh karenanya, demi mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan terkait lanjutan kajian kemarin. Oleh karena itu, Al-Ustaz, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana syahra Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Senantiasa tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali kita hadir di tempat yang penuh berkah ini, tentunya untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa pula kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga beliau dan juga bersama para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu, azani Allah wa iyyakum. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan puasa. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas pembahasan selanjutnya, yakni tentang apa saja yang disunnahkan, ya, yang mana sunnah-sunnah itu terkait dengan puasa. Jadi tidak hanya kewajiban puasa yang kita dianjurkan atau diwajibkan untuk melaksanakannya, tapi ada beberapa hal sunnah-sunnah yang juga kita dianjurkan untuk mengamalkannya ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika kita dalam keadaan hendak berpuasa, atau dalam keadaan sedang berpuasa, atau dalam keadaan sedang hendak mau berbuka puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa yang dianjurkan untuk kita amalkan, ya, sebagai tambahan bekal, sebagai tambahan pahala kita di bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama adalah, dan ini sudah kita singgung kemarin, ya, sebagiannya, yaitu yang pertama adalah makan sahur, ya. Makan sahur sebagaimana sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dianjurkan ketika kita makan sahur adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yazalu ummati ala khairin ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan bila mana menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan sahur, ya. Jadi di samping kita makan sahur, kita juga mengakhirkan makan sahur. Semakin mendekati masuk waktu sholat subuh, maka semakin afdal dan semakin
mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sama sekali kita meninggalkan makan sahur. Ya, biasanya kalau hari-hari pertama kadang kita masih membutuhkan makan sahur. Kemudian di hari-hari terakhir di bulan Ramadan karena sudah terbiasa berpuasa, bahkan ada orang yang sanggup berpuasa meskipun tidak makan sahur. Ya. Meskipun kita merasa diri kita sanggup untuk berpuasa tanpa makan sahur, hendaklah kita tetap tidak meninggalkan untuk makan sahur. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uh walau ayyajra ahadakum jur'atan mimma fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ini diantara keutamaan kalau kita makan sahur. Nabi mengatakan makanan sahur semuanya berkah. Maka jangan tinggalkan makan sahur walaupun kalian hanya meneguk seteguk air. Jangan sampai kita meninggalkan makan sahur meskipun kita merasa sanggup berpuasa tanpa makan sahur, tapi jangan tinggalkan meskipun kita meneguk seteguk air. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi Allah itu dan para malaikatnya akan berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan untuk makan sahur. Kemudian sunnah selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, sebagaimana tadi yang saya singgung hadisnya dari Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yazalun nasi bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Jangan kita katakan, saya sholat maghrib dulu, nanti sudah sholat maghrib baru saya buka puasa. Tidak. Kita berbuka puasa. Hendaklah kita bila mana sudah masuk waktu maghrib, bila mana sudah terbenam matahari, maka kita dianjurkan untuk bersegera membatalkan puasa kita dengan berbuka puasa. Ya, meskipun ya kalau misalnya kita nanti inginnya makanan berat ya setelah sholat maghrib, ya hendaknya kita berbuka dengan seteguk air ya atau dengan kurma. Nah, karena itu juga sunnah selanjutnya adalah yang dianjurkan ketika kita berbuka puasa. Jadi makanan yang pertama kali yang dianjurkan kita untuk mengkonsumsinya ketika sudah tiba buka puasa adalah dengan kurma basah atau kurma rutop. Nah, biasa kalau kita mendengarkan kurma rutop, nah itulah yang pertama kali dianjurkan untuk kita konsumsi ketika kita berbuka puasa. Kurma rutop. Jika tidak memiliki kurma rutop dengan kurma tamar, kurma kering, nah inilah yang sering kita lihat, yang sering kita konsumsi. Kalau kurma rutop, saya jarang menemukan ini yang menjualnya di Indonesia ya, karena memang agak langka ditemukan di Indonesia. Nah, yang banyak itu adalah kurma tamar, kurma kering, ya yang sering kita konsumsi, sering kita lihat dijual di daerah di Indonesia ini. Itu banyak ditemukan. Nah, kalau tidak memiliki kurma, maka dengan beberapa teguk air. Nah itu yang sesuai yang mendekati sunnah Nabi SAW ketika kita berbuka puasa. Sebagaimana kata Nabi SAW dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Fa in lam takun rutaba fa'ala tamrat, fa in lam takun hasawati min ma. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa rutop sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, maka dengan tamar, beberapa tamar, ya, kurma kering. Dan jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. Nah, jadi itu urutan yang mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berbuka puasa. Yang pertama, kalau kita punya kurma rutop, maka kurma rutop. Kalau tidak ada, kurma kering, ataupun kalau tidak ada maka dengan seteguk air. Nah, adapun biasa yang kita kenal dengan istilah berbukalah dengan yang manis-manis, nah, saya tidak tahu ya itu sunnahnya dari mana, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, mungkin karena yang namanya kurma itu manis, maka diistilahkan berbukalah dengan yang manis-manis, sehingga memulai buka puasa dengan es buah, atau apapun. Kalaupun misalnya kita ingin buka puasa dengan es buah ya,
hendaklah yang pertama kali sebutir biji kurma, atau sebelumnya itu kita meneguk dulu seteguk air ya. Karena itu yang sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuka puasa. Kemudian sunnah selanjutnya adalah berdoa ya, berdoa saat berbuka. Dan juga bahkan selama kita berpuasa, di antara doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Nah, berpuasa, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Jadi 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Inilah yang menjadi dalil bahwasanya orang yang berdoa dalam keadaan dia berpuasa, maka itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia menjelang berbuka. Di situ juga salah satu waktu yang mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa kalau ada yang pernah merasakan atau pernah melihat suasana buka puasa di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, di bulan Ramadan itu menjelang berbuka puasa, itu orang-orang tidak ngobrol dengan di sebelahnya dan lain sebagainya. Mereka memperlama berdoa. Menjelang berbuka puasa, mereka memperlama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah juga saat-saat waktu sangat mustajab untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi memperbanyak berdoa di waktu-waktu tersebut ya. Bukan justru memperbanyak mengobrol. Jadi alhamdulillah saya pernah merasakan berpuasa berRamadan di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Pada saat itu saya membawa jamaah, dan ada jamaah saya, mereka mengobrol, akhirnya ditegur sama orang Arab ya, tapi dia tidak tahu apa maknanya. Kemudian jamaah itu mengatakan kepada saya, apa Nabi bilang? Intinya jangan banyak mengobrol, jangan banyak bicara, perbanyak berdoa. Mereka ditegur oleh orang Arab karena mengganggu orang Arab tersebut lagi sedang berdoa, sedang jamaah yang lain itu mereka mengobrol dan mungkin mengganggu kehusuan orang-orang Arab berdoa. Jadi itu kita memperbanyak berdoa, apapun hajat kita, apa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta di waktu-waktu tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping sunnah-sunnah yang saya sebutkan tadi, ada beberapa amalan-amalan ya yang sangat kita ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita amalkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Selain berpuasa, tentunya puasa wajib, juga adalah yaitu kita melaksanakan atau melakukan atau mendirikan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih. Sholat tarawih, apa sih perbedaan sholat tarawih dengan qiyamul lail atau sholat tahajud? Ya. Sebenarnya sholat tarawih itu adalah salah satu juga atau sholat qiyamul lail itu juga. Cuman sholat tarawih yang membedakan adalah dia dilaksanakan di awal malam dan kekhususan di bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya, artinya melaksanakan sholat qiyamul lail. Pada saat itu belum dinamakan sholat tarawih. Pernah melaksanakan sholat qiyamul lail di awal malam ya, bersama para sahabat. Di hari kedua Nabi melakukan hal tersebut lagi ya, keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail bersama para sahabat. Nah, di hari kedua semakin banyak jamaah ya dibanding di hari pertama. Semakin banyak jamaah dibanding hari pertama. Kemudian di hari ketiga semakin banyak lagi jamaah. Nah, semakin banyak jamaah. Tapi justru di hari ketiga Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Ya. Padahal para sahabat sudah menunggu. Bahkan keesokan harinya para sahabat juga tetap keluar, ya, mengira bahwasanya Nabi SAW tetap keluar untuk melaksanakan sholat qiyamul lail bersama mereka. Ya.
Kemudian ternyata pas keesokan harinya maksudnya Nabi pada saat malam ketiga dan malam keempat Nabi tidak keluar. Kemudian keesokan harinya apa kata Nabi? Qad ra'aitul ladzi sana'tum ya. Saya memperhatikan apa yang kalian lakukan semalam. Artinya kalian berkumpul ya, menunggu saya untuk kita sama-sama melaksanakan salat qiyamul lail. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anna khasyitu an tufrada alaikum. Tapi saya tidak keluar ya. Karena apa yang menghalangiku keluar adalah karena aku khawatir salat tersebut nanti diwajibkan atas kalian. Kemudian perawi yang mengatakan dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi hanya keluar 2 malam untuk melaksanakan qiyamul lail bersama para sahabat. Tapi ketika di waktu itu Nabi melaksanakan qiyamul lail bersama para sahabat, Nabi melaksanakannya setiap 4 rakaat, artinya 2 rakaat, setiap 4 rakaat istirahat ya. 2 rakaat dengan sholat, memperlama sholatnya, bacaannya, berdirinya, memperlama rukunya, memperlama sujudnya. Begitu sampai setelah 4 rakaat Nabi istirahat. Itulah yang dinamakan tarwihah. Artinya tarawih itu jama daripada tarwihah. Tarwihnya itu adalah istirahat. At-tarawih bentuk plural daripada tarwihah yang artinya memperbanyak beristirahat. Jadi setelah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 4 rakaat Nabi istirahat. Kemudian setelah itu bangkit lagi untuk mengerjakan 2 rakaat, kemudian istirahat, kemudian setelah itu mengerjakan salat witir 3 rakaat setelahnya. Mulai dari situlah dinamakan salat tarawih. Jadi sebenarnya salat tarawih itu hanya qiyamul lail juga. Jadi Nabi melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat. Meskipun Nabi hanya mengerjakan 2 hari bersama para sahabat, tetapi itu karena kaidah mengatakan meskipun hanya sekali dilaksanakan oleh Nabi, maka itu sudah menjadi sunnah dan boleh dilaksanakan secara terus-menerus. Tapi hanya kekhususan di bulan suci Ramadan, dilaksanakan di awal malam. Ya, jadi itu. Dan apa keutamaan sholat tarawih ya? Apa keutamaan salat tarawih? Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi salat tarawih itu merupakan sebab kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan satu kali pun ya. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, jangan karena alasan capek di siang harinya sehingga kita tidak melaksanakan sholat tarawih di malam harinya. Dan sholat tarawih itu dianjurkan kita melaksanakannya dengan berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakannya bersama imam hatta yansharif, sampai imam selesai. Artinya yansharif itu dalam bahasa Arab meninggalkan tempatnya ya. Sampai imam selesai, maka akan dicatatkan baginya pahala sebagaimana dia melaksanakan sholat semalam penuh. Dia melaksanakan sholat sampai masuk waktu subuh. Itu pahala yang kita dapatkan kalau kita sholat tarawih bersama imam. Makanya kalau misalnya kita diantara yang menyelisih sunnah ya, kata para ulama, kalau ada orang misalnya dia penganut 20 rakaat, tapi dia sholat di masjid yang hanya 8 rakaat ya, 11 rakaat bersama witir. Ketika selesai 8 rakaat, dia tidak melanjutkan sholat witir bersama imam, karena katanya saya ingin melanjutkan sampai 20 rakaat di rumah saya. Maka di situ dia tidak mendapatkan keutamaan sebagai pahala melaksanakan sholat semalam penuh, karena dia tidak menyelesaikan sholat tarawihnya bersama imam ya. Atau misalnya kita penganut 8 rakaat ini ya, misalnya kita yang selama ini kita yakini kita penganut 8 rakaat, kemudian kita sholat di masjid yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Setelah sampai 8 rakaat kita berhenti, kita tidak meneruskan sholat tarawih bersama imam, maka para ulama itu mengatakan itu menyelisih sunnah dan dia tidak mendapatkan keutamaan sholat semalam penuh, pahala sholat semalam penuh, karena dia tidak menyelesaikan sholat tarawihnya bersama imam. Kalau misalnya kita
meyakini bahwasanya yang sering kita lakukan adalah 20 rakaat. Kemudian kita sholat di masjid yang 8 rakaat ya. Maka meskipun sampai 8 rakaat, kita tetap sholat witir bersama imam. Kalaupun nanti kita ingin melanjutkan sholat tarawih kita sampai 20 rakaat di rumah, silakan dilanjutkan. Tapi jangan ditutup dengan sholat witir. Karena kata Nabi SAW, la witrani fil lailah, tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Nah, tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Ya. Jadi sholat tarawih itu ya, mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, semuanya dalilnya kuat. Semua para ulama itu mengatakan semua pendapat mengatakan 20 rakaat atau 8 rakaat atau bahkan lebih 20 rakaat, karena ada beberapa sahabat yang pernah melaksanakan sampai 42 rakaat, ada yang sampai 36 rakaat. Nah, karena kata Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna. Sholat tarawih itu 2-2. Wa in khusyita, kalau kalian khawatir nanti masuk waktu subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat. Nah, artinya sholat witir. Jadi terserah kita mau berapa rakaat kita laksanakan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, tergantung kemampuan kita. Tapi itu tadi, sekali lagi yang sangat dianjurkan melaksanakan sholat tarawih adalah dilaksanakan dengan berjamaah bersama imam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi diantara keutamaan sholat tarawih. Ada keutamaan lain yang juga luar biasa kalau kita rutin mengerjakan sholat tarawih ya. Kata Nabi SAW dari sahabat Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulin min qada'ati ila Nabi SAW." Jadi pernah ada datang seseorang ya dari gurun, dari sahabat yang dia tinggal di gurun, datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Inni syahadtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wa sumtu ramadhana wa kumtu, dan juga aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Maka kata Nabi SAW, "Man mata ala hada kana minas siddiqin wa syuhada." Barang siapa yang mati di atas persaksian ini, artinya dia bersaksi bahwasanya Allah tidak ada berhak yang disembah kecuali Allah, kemudian dia bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, dan dia melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, kata Nabi, orang yang mati di atas ini semua dengan mengamalkan hal itu, maka ia termasuk di antara orang-orang siddiqin dan di antara orang-orang syuhada. Dia dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang siddiqin dan di dalam barisan orang-orang syuhada bila dia meninggal. Nah, jadi itu di antara keutamaan sholat tarawih. Ya, jangan sekali-kali kita tinggalkan ya sholat tarawih. Sebulan ya, sekali dalam setahun. Artinya 1 bulan di antara 11 bulan. Nah, disinilah kesempatan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa di siang hari, kemudian kita di malam hari kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama imam sampai imam selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya ya. Ibadah selanjutnya yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan ketika kita berada di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan dan Al-Qur'an adalah dua hal ya, dua hal yang sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Artinya Ramadan dan Al-Quran sangat erat sekali kaitannya. Allah memilih bulan Ramadan untuk pertama kali diturunkan Al-Quran. Pertama kali diturunkan Al-Quran adalah di bulan Ramadan ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Nah, siapa yang menurunkan Al-Quran adalah Allah yang maha mulia. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Itulah sebabnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara jutaan malaikat lainnya. Diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia, menjadi Rasulullah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi lainnya. Diturunkan di bulan apa? Diturunkan di bulan Ramadan. Itulah sebabnya menjadi
Ramadan menjadi bulan yang paling agung, paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Diturunkan di malam apa? Diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itulah sebabnya menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam lainnya. Makanya kalau kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sering-sering bermuamalah dengan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi bulan Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Kemudian malaikat Jibril itu setiap bulan Ramadan, ya. Kalau bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril akan turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudarisuhul Qur'an. Mengajarkan Nabi, entah itu mengajarkan Nabi membaca Al-Quran atau mendengarkan hafalan Quran Nabi, atau istilahnya Nabi muraja hafalan Al-Qurannya bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu hanya terjadi di setiap malam di bulan suci Ramadan. Dan di tahun terakhir Nabi meninggal, ya, di tahun terakhir Nabi meninggal, malaikat Jibril turun 2 kali setiap malam dengan melakukan hal yang sama bersama Nabi SAW, saling mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Nabi Al-Quran atau mendengarkan hafalan Al-Quran Nabi SAW. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW berkata, As-siyam wal Quran yusfa'ani lil abdi fi yaumil qiyamah. Jadi nanti pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba, ya, pada hari kiamat. Faqala siyam ya Rabbi manatuhun naum wasyahawat, ya, manatuhul akal wasyarab wasyahawat fid nahar. Ya Allah, aku menahan hambamu ini dari makan dan minum dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa qala al-Quran ya Rabbi manatuhun naum fil lail. Ya Allah, aku menahan hambamu ini tidur pada malam hari. Dia senantiasa begadang untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Fayusyaffa'ani, maka nanti di hari kiamat, amalan puasa dan amalan bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba yang senantiasa berpuasa di siang hari, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari. Dan memang semua amalan itu akan meminta izin kepada Allah. Karena man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni, ya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat kursi. Jadi puasa dan Al-Quran itu sangat erat sekali kaitannya. Makanya di antara amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan pada saat kita di bulan Ramadan, pada saat kita lagi sedang puasa, adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan itulah kegiatan amalan-amalan salafus soleh, ulama-ulama kita terdahulu itu kalau datang bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa semangatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu beliau kalau masuk bulan Ramadan, beliau meliburkan semua majelis taklimnya, meliburkan pengajiannya untuk apa? Berkonsentrasi memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, kalau masuk, itu Imam Qatadah, kalau di luar bulan Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Masuk bulan Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, untuk mengejar Lailatul Qadar, beliau menghatamkan 1 kali dalam sehari. Menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam sehari. Yang lebih dahsyat lagi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan suci Ramadan. 60 kali. Kalau bulan Ramadan itu beliau menghatamkan 60 kali. Artinya berarti 2 kali hatam dalam sehari, ya. 2 kali hatam dalam sehari. Ngeri, ya, kata orang tua kita. Tapi memang begitu, ya. Apakah ini bukan cerita dongeng semata, ya? Bisa, ya. Itu kalau misalnya kita di pondok-pondok tahfiz, itu kalau selesai mereka menyetor hafalan 30 juz, ya. Alhamdulillah saya pernah, ya, ketika masih di Bogor. Jadi untuk sebelum wisuda kita dites dulu, ya.
hafalan Al-Quran kita dengan cara menyimak, memperdengarkan hafalan Al-Quran kita. Jadi kita duduk di depan, mulai membaca mulai daripada suratul Fatihah sampai terakhir surah Nas, dan itu kita mulai sejak selesai sholat subuh ya, dimulai waktu subuh, selesai sholat subuh kita mulai membaca mulai daripada Al-Fatihah, itu hanya jeda sholat duhur, makan siang, sholat asar ya. Dan selesai 15 menit sebelum masuk waktu sholat maghrib, selesai 30 juz kita baca. Nah, jadi bukan hal yang mustahil kalau semacam Imam Syafi'i itu mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Itu hanya khusus di bulan Ramadan. Nah, jadi mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan saya pernah membaca riwayat beberapa ulama itu mereka memangkas sunnah-sunnah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya untuk meluangkan waktunya memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya di luar bulan Ramadan mereka sholat sunnah duha misalnya 8 rakaat, tapi di bulan Ramadan mereka hanya mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah duha, kemudian sisa waktunya mereka memanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, ulama yang lain mereka yang profesinya juga sambil berdagang, mereka menutup toko-tokonya untuk bersungguh-sungguh ya, memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal itu bisa kita manfaatkan. Kita niatkan, insyaallah Ramadan ini ya saya ingin khatam Al-Qur'an ya, minimal sekali ya, sekali ya, minimal itu sudah luar biasa. Apalagi bagi yang mungkin masih agak berat dalam membaca Al-Qur'an ya. 1 hari ya, 1 juz 1 hari, karena ada 30 atau 29 hari kita Ramadan ya, 1 juz 1 hari. Tidak mampu langsung membaca 1 juz 1 hari ya, sudah sholat subuh 2 lembar ya, sudah sholat duhur 2 lembar ya, sudah sholat asar 2 lembar ya. Kita berangkat sholat isya karena mungkin maghrib sibuk dengan buka dan lain sebagainya. Nah, di sholat isya kita selesaikan, tuntaskan 1 juz 1 hari. Begitu kita rutin. Nah, kita usahakan, kita berazam, insyaallah di Ramadan kali ini saya ingin memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga adalah di antara amalan yang sangat ditekankan kalau kita berada di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak bersedekah ya. Memperbanyak bersedekah. Karena sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu hina yalqahu Ramadan. Dan kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam akan berkali-kali lipat ketika mendapati bulan suci Ramadan. Nah, bahkan Aisyah mengatakan, jadi kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti rihil mursalah, seperti hembusan angin yang sangat cepat ya. Saking dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan seperti tadi yang memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian jangan sampai kita lalai dari mengerjakan sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih bersama imam ya, berjamaah di masjid ya, dan lain sebagainya. Dan juga ya, hal yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah kita mensucikan hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Kalau kita masih punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera selesaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya urusan dengan sesama manusia, sesama saudara kita punya urusan dengan saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, maka kita selesaikan. Kita punya salah dengan saling meminta maaf ya. Apa hubungannya? Kenapa kita dianjurkan untuk membersihkan hati, mensucikan hati? Karena dengan sucinya hati dan bersihnya hati kita, itu akan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membuat diri kita ini berat melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dengan kotoran-kotoran dosa-dosa yang ada pada hati kita itu membuat kita berat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan kita memperbanyak beristighfar sebelum masuki bulan suci Ramadan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ridho dan halal, kita mohon maaf daripada saudara-saudara kita bila mana tanpa sengaja kita pernah menyakiti, menyinggung hatinya ya, pernah kita melakukan hal-hal yang tentunya tidak menyenangkan bagi mereka, kita minta maaf ya, sebelum memasuki bulan suci Ramadan ya. Makanya mengapa para sahabat atau para ulama-ulama dahulu mereka begitu semangat gampang untuk melakukan ibadah ya. Padahal waktu kita sama, fisik kita sama ya. Bahkan kita lebih nyaman pada saat ini dengan fasilitas yang lebih nyaman, masjid penuh dengan AC ya. Justru hal itu tidak serta-merta membuat kita nyaman berlama-lama di masjid. Itu karena kenapa? Karena masih banyak kotoran atau dosa-dosa yang ada pada diri kita. Para sahabat mereka, masya Allah, qiyam Ramadan berlama-lama, bahkan pernah disebutkan itu Nabi SAW pernah melakukan qiyamul lail sampai menjelang masuk waktu sholat subuh, mulai dari malam sampai masuk menjelang waktu sholat subuh. Ya. Mungkin kita sering mendengarkan bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, mampu mereka berlama-lama membaca Al-Quran. Kalau kita 10 menit saja membaca Al-Quran sudah terasa lama ya. Mungkin di awal-awal, masya Allah kita semangat membaca Al-Quran, selesai satu juz satu kali dulu. Masuk hari ketiga, hari keempat, dibuka-buka Ramadan, setelah itu dihitung lagi. Sisa berapa lembar ini ya, baru selesainya. Itu. Ya. Karena mungkin masih banyak dosa-dosa dan kotoran yang ada pada diri kita. Makanya kita memperbanyak beristighfar ya. Bila mana kemudian kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita ya, kepada sesama manusia, kepada tetangga. Jadi saya biasa maksudnya bila mana ada orang yang ini tidak serta-merta kita membid'ahkan apabila ada orang yang meminta maaf ya, meminta maaf memasuki bulan Ramadan ya. Tidak masalah. Mungkin karena dia ingin memasuki bulan Ramadan dalam keadaan suci, hati yang bersih agar memudahkan dia untuk melakukan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah selesaikan memang urusan-urusan dunyata sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Jangan nanti di akhir baru kita sibuk untuk memikirkan baju baru, untuk kita sibuk memikirkan kue lebaran dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya justru di akhir-akhir bulan suci Ramadan, justru disitulah kita diperintahkan untuk menggas full beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Padahal apa sih bedanya nanti menjelang Lebaran baru kita beli baju baru dengan sekarang? Apa bedanya? Sama saja baju baru ya. Daripada kita lebih mengejar diskon, lebih baik kita mengejar diskonnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Ya, itu ya. Banyak dan justru kita lihat ya kebiasaan kita di masyarakat ya, saudara kita kaum muslim, justru mereka lebih disibukkan ketika berada di akhir bulan Ramadan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru", karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru al-awakhir syadda mi'zarah wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya mengencangkan ikat pinggangnya, bersiap-siap untuk betul-betul memaksimalkan ibadah di sisa akhir bulan Ramadan. Justru kita kebalikannya ya, mengencangkan asap dapur, mengencangkan dompet untuk mengejar diskon baju baru dan lain sebagainya. Padahal disitulah kita mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kita umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, belum lagi itu banyak diantara kita yang justru lebih cepat kematiannya dengan berbagai macam penyakit, berbagai macam komplikasi. Tapi bukan berarti Allah tidak menyiapkan kita keutamaan. Allah memberikan kita Lailatul Qadar untuk kita manfaatkan, memperbanyak pahala dengan kita menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkan Lailatul Qadar, masya Allah, ibadah yang kita lakukan di malam yang bertepatan di malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan kita mengerjakan ibadah tersebut setiap harinya sampai 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan lebih. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan hal tersebut.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu terkait dengan pembahasan kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Bekal kita sebelum kita masuki bulan suci Ramadan. Dan juga pada kesempatan kali ini saya pribadi memohon maaf kepada para jamaah sekalian bila mana selama saya memberikan kajian ini ada diantara ucapan saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf. Tentunya kita semua ingin masuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, agar kiranya memudahkan kita untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, itulah tadi kajian terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, dan tentunya banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian. Dan oleh karenanya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan ataupun hal-hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Ya, mungkin bapak-bapak maupun ibu. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi mungkin maksudnya bila mana sudah sampai 8 rakaat ya, kemudian pergantian imam, apakah itu tetap mendapatkan pahala sebagaimana tadi disebutkan, barang siapa yang qiyamul Ramadan bersama imam hatta yang sharif sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, mendapatkan pahala sebagaimana dia orang melaksanakan salat semalam penuh. Ya, meskipun pergantian imam yang kedua itu hanya mewakili imam yang pertama. Nah, jadi kita tetap mengikuti imam yang kedua. Nah, intinya selesai dengan waktu yang sama, istilahnya dengan bukan berarti ketika imamnya diganti berarti kita juga selesai dengan imam yang diganti, itu tidak. Nah, kita tetap mengikuti imam yang kedua. Nah, imam yang kedua itu bisa jadi hanya untuk melaksanakan sholat witir atau untuk menyelesaikan sampai 20 rakaat. Nah, intinya kita selesai di masjid itu, di masjid itu kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam, meskipun imamnya diganti di rakaat ke-10 atau di rakaat keberapa begitu, yang penting kita selesai bersama imam, artinya bersama jamaah semua. Nah, saya kira itu maksudnya. Ya, iya Bu. Ya, ya itulah yang saya jelaskan tadi Bu. Jadi kalau misalnya dia misalnya di masjid ini, taruh misalnya ini kita sholat tarawih 20 rakaat ya. Banyak yang keluar ketika 8 rakaat ya. Nah, itulah mereka, kata para ulama, itu justru menyelisih sunnah ya, karena mereka tidak selesai bersama imam. Nah, dan tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi Bu, intinya kita menyelesaikan sholat tarawih bersama imam di masjid itu. Nah, masjid itu. Walaupun misalnya kita maunya sholat tarawih 20 rakaat, tapi kita sholat di masjid yang 8 rakaat ya, kita tetap sholat sampai sholat witirnya imam bersama imam. Adapun kalau kita ingin menyelesaikan di rumah, silahkan selesaikan sampai tambah sampai 20 rakaat tanpa harus nanti ditutup dengan sholat witir, karena tadi kita sholat witir bersama imam. Nah itu. Allah Ta'ala alam.
Ya. Ya. Misalnya kita memiliki utang puasa, Iya, Bu. terus tidak sempat dibayar utangnya, apakah nanti tahun depan dilipat gandakan sih? Ya. Jadi punya utang puasa 10 ya, dan tidak sempat dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya ya. Allah Ta'ala kenapa tidak sempat dibayar ya. Misalnya atau 5 ya, tadi cuman saya sebut berapa saja itu. Apakah dilipat gandakan? Tidak dilipat gandakan. Nah, tidak dilipat gandakan. Dia tetap mendapat punya utang 10. Adapun nanti ketika bulan Ramadan lagi mendapatkan lagi utang 6, berarti jumlahnya menjadi 16. Nah, seperti itu. Tidak ada istilah berlipat ganda. Cuman tentunya dia mendapatkan dosa karena melalaikan ya. Ibarat kata seperti seorang yang belum mengerjakan sholat duhur sampai masuk waktu asar. Nah, seperti itu. Jadi dia berdosa besar. Tentunya bertobat, kemudian tetap menyelesaikan utang puasanya. Nah, wallahu taala alam. Ya silakan yang bertanya pengajian pertama ini. Pertanyaannya masih tidak ada besok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan Pak Ustaz, umpamanya kita ke masjid mau tarawih terus sudah lewat 1 rakaat. Bagaimana Pak Ustaz yang lewat itu? Karena kita ikut imam. Lewat 100 rakaat berarti dia masbuk ya. Iya Mas. Yaitu dia tetap sholat ya, sebagaimana ketika kita masbuk. Jadi ketika imam sudah salam, kita berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaatnya. Setelah itu kita ikut sama imam. Nah, kalau maksudnya dia ketinggalan 2 rakaat bersama imam, ya, dia sholat dia sholat mengikuti apa yang dia dapati dari imam. Nah, dan misalnya nanti kalau sudah ternyata masih 18 ya, imam sudah 20 kita 18 ya tidak masalah. Ya kan sholat tarawih itu kan tidak ada istilah berapa rakaat, yang penting kita bersama imam. Bersama imam. Jadi tidak harus dia menyempurnakan 20 dulu baru dia mengejar sholat witir bersama imam. Misalnya dia terlambat ya karena ada uzur ya, nanti dia masuk di masjid ketika imam sudah 2 kali salam, artinya imam sudah melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat. Nah, yang dia dapat bersama imam itulah yang dia sholat bersama imam. Nah, kalau misalnya imam sudah selesai berarti dia masih baru 16 rakaat, tidak usah disempurnakan 20 sebanyak 20. Nah, apalagi nanti kalau imam sudah witir ya, jangan sampai juga kita ketinggalan nanti witirnya imam. Nah, seperti itu. Ya, jadi istilahnya ya kalau masbuknya tadi kalau dianggap 1 rakaat ya masih bisa kita kejar 1 rakaat jadi sama-sama 20 rakaat bersama imam atau 8 rakaat bersama imam. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Saya sedikit bertanya. Ya. Di 10 hari terakhir Ramadan, kita melihat banyak masjid yang alhamdulillah saat ini sudah melakukan iktikaf dan juga sholat malam. Ya. Cuma terkadang pernah saya datang di masjid ketika sholat 10 malam terakhir itu banyak sekali jadi sholatnya Ustaz. Jadi misalnya dia sholat sunnah taubat dulu, kemudian sholat sunnah hajat, kemudian sholat tasbih. Ada juga kayaknya sholat sunnah Lailatul Qadar. Kalau saya sampai baca beberapa buku fikih saya tidak pernah dapat itu sholat sunnah Lailatul Qadar seperti apa. Sebenarnya apa ibadah atau sholat malam yang seperti apa yang lebih utama kita kerjakan di bulan Ramadan terutama di 10 malam terakhir? Ya. Jadi di samping sholat taraweh ya, sebenarnya sholat taraweh itu sudah dinamakan qiyamul lail sebagaimana saya katakan tadi. Qiyamul lail. Cuman kadang di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan untuk menambah sholat kita. Dan itulah yang dilaksanakan nanti kita kerjakan yang namanya sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Kan saya tadi katakan bahwasanya apa perbedaan sholat tahajud dan qiyamul lail dan sholat tarawih.
Kalau qiyamul lail dan tahajud itu sama. Yang berbeda itu tarawih, karena tarawih dilakukan di awal malam. Nah, kalaupun kita selesai melaksanakan sholat tarawih di awal malam, maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana kata Nabi, man qama lailatul qadar, barang siapa yang melakukan qiyam lailatul qadar. Apa artinya qiyam lailatul qadar? Pokoknya sholat apa yang kita laksanakan yang bertepatan di malam lailatul qadar. Nah, maka dipilihlah para ulama, mereka banyak mengerjakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, dan itu dikerjakan di sepertiga terakhir di malam ya. Itu sebagaimana yang sering kita saksikan di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, meskipun mereka selesai sholat tarawih di awal malam, mereka menambah sholatnya di akhir malam. Itu di 10 terakhir bulan Ramadan, untuk mendapatkan agar kiranya mereka berharap bahwasanya sholatnya itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Jadi dia mendapatkan pahala sholat semalam, sampai seakan-akan dia melaksanakan sholat sampai 83 tahun lamanya, apabila sholat malamnya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau misalnya mau dikatakan yang mana sih dibilang sholat Lailatul Qadar, ya sholat Lailatul Qadar itu adalah sholat yang kita laksanakan di malam yang bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Maka dipilihlah sholat yang paling afdal, sholat sunat yang paling afdal, yaitu sholat qiyamul lail. Nah, karena memang tidak ada sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah kecuali sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Wa afdalus sholat ba'da sholatil maktubah adalah sholatut tahajud. Dan sholat yang paling afdal setelah sholat yang diwajibkan 5 waktu yaitu sholat tahajud. Maka kenapa ada istilahnya qiyamul lail lagi di 10 malam terakhir, adalah kita ingin bahwasanya sholat qiyamul lail kita itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Nah, saya kira itu. Wallahu taala alam.